Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga masih dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, untuk mata kuliah analisis sistem berorientasi objek ini, ya, untuk pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan deskripsi tentang mata kuliah ini. Jadi apa saja sih yang nanti akan kita lakukan selama perkuliahan ini, ya? Kita akan menganalisa sebuah sistem. Jadi untuk saat ini sistem itu sudah beroriented objek, ya. Jadi lebih bersifat dinamis. Jadi kita bisa mengacu kepada objek-objek yang kita inginkan. Nah, sistem itu bisa yang sudah ada atau yang baru, atau usulan baru. Nah, sebenarnya ada banyak tools untuk bisa menganalisa sebuah sistem. Salah satunya adalah nanti kita menggunakan diagram UML. Bisa juga menggunakan DFD, data flow diagram, menggunakan flowchart, menggunakan flow map, diagram alur, ya, dan lain-lain. Nah, nanti yang saya akan perkenalkan di sini adalah UML dulu. Nah, nanti ada membahas tentang use case diagram, kelas object, state chart, activity diagram, sequence diagram, collaboration, component, dan deployment, ya. Nah, nanti next kita juga akan berkenalan dengan DFD. Jadi data flow diagram, ERD, entity relationship diagram. Nah, jadi semuanya nanti akan kita perkenalkan di mata kuliah ini, ya. Untuk step pertama, saya akan kenalkan dulu UML. Nah, sebelum masuk ke analisa atau tentang mata kuliah ini, ya, kita harus tahu dulu metodologi dari sistem itu. Nah, apa sih metodologi itu? Nah, metodologi adalah cara sistematis untuk mengerjakan analisis dan desain. Nah, penggunaan metodologi ini akan memudahkan kita untuk merencanakan dan mengembangkan sistem, ya, menghilangkan perbedaan notasi untuk hal yang sama. Jadi kita harus tahu dulu metodologinya dalam menganalisa. Selanjutnya nanti kita akan berikan solusinya atau desain untuk perbaikan sistem itu. Kita next. Nah, beberapa macam metodologi yang nanti kita akan kenalkan atau kita pelajari adalah yang pertama dari Code Your Dawn, ya, OOAD, ya, namanya. Nah, nanti kita akan coba pakai metodologi ini dulu. Selanjutnya ada dari James Rumbaugh, lalu dari Ivar Jacobson, ya, Object Oriented Software Engineering. Nah, nanti beberapa metodologi ini yang bisa dipakai di dalam menganalisa sistem yang berorientasi objek. Oke. Konsep dasarnya, ya, metodologi berorientasi objek adalah suatu strategi pembangunan perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnya. Jadi kita itu lebih fokus kepada objek di dalam sistem itu. Selanjutnya kita akan analisa dan berikan strateginya, ya, untuk pengembangan selanjutnya. Pendekatan berorientasi objek merupakan suatu teknik atau cara pendekatan, ya, dalam melihat permasalahan di dalam sistem. Lalu pendekatan berorientasi objek akan memandang sistem yang dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi atau terhubung, ya, dengan objek-objek dunia nyata. Jadi nanti selain kita menganalisa sebuah sistem yang berorientasi objek itu, kita nanti akan memberikan desain atau solusi. Yang pertama menggambarkan bagaimana sistem itu, yang kedua adalah bisa memberikan usulan baru, ya, menggunakan desain oriented object. Nah, selain nanti kita menganalisa, nanti kita akan memberikan solusi itu haruslah sesuai dengan realnya atau di kenyataannya. Jadi suatu sistem itu harus bisa berjalan secara real, ya, harus bisa digunakan oleh user itu secara real
atau di realnya itu seperti apa ya? Seperti itulah sistem yang kita analisa dan kita gambarkan. Oke, nah mata kuliah ini nanti sangat berguna untuk kalian pada saat kalian nanti membuat project atau membuat tugas akhir dan skripsi. Nah, tools inilah yang akan kalian terapkan ya. Jadi ibu berharap semoga mata kuliah ini nanti bisa kalian dapatkan manfaatnya ya, kalian kuasai sehingga nanti tetap berguna pada saat kalian nanti menganalisa, kemudian merancang sistem pada saat kalian mengerjakan proyek dan tugas akhir ya. Nah, kapan dan di mana kita akan memakai oriented object ini ya? Jika perangkat lunak atau kita singkat PL di sini ya, yang dibangun itu cukup kompleks. Jadi tidak semua sistem bisa kita analisa dan kita berikan dia usulan sistem yang baru. Kalau sistemnya sangat sederhana, tidak perlu ya. Berarti ini cukup untuk yang agak kompleks aja. Nah, kemudian jika perangkat lunak akan dibangun, diperkirakan akan ada perkembangan atau akan tumbuh makin kompleks di masa mendatang. Selanjutnya, jika kita ingin membangun perangkat lunak, yang pertama berdasar pada komponen yang telah pernah ada atau bisa didaur ulang ya. Tadi yang seperti saya jelaskan, kita memberikan usulan sistem yang baru untuk memperbaiki sistem yang lama. Dapat dipergunakan kembali di masa mendatang atau reusable ya, dan mungkin kapanpun. Oke, itu tadi sedikit tentang penjelasan mata kuliah kita dan lebih beroriented kepada objek ya, sesuai dengan perkembangan yang sekarang. Jadi semua sistem itu harus fleksibel dan oriented objek. Nah, referensinya kalian bisa ambil nanti dari buku-buku ini atau bisa browsing nanti di search aja di Google e-booknya gitu ya. Ada analisis perancangan sistem berorientasi objek dengan UML dari Munawar. Kemudian ada dari Aresto, Hadi Sutopo, dan ini ada dari Solik. Selanjutnya dari Dian Novianti, analisa dan dari e-booknya ya, sambil di download aja, dipelajari karena nanti agak kompleks karena kita menggunakan simbol-simbol, kemudian aturan-aturan yang kita harus paham penggunaannya dalam menganalisa dan mengajukan perbaikan sistem yang baru. Oke, thank you. Saya rasa sudah cukup untuk gambaran mata kuliah kita di pertemuan awal. Kalau ada pertanyaan, kemudian ada didiskusikan, silahkan di grup WhatsApp kita ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.